وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر وترك نحو أهل قرية الجماعة في المكتوبات وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر. Dan termasuk daripada dosa-dosa badan atau maksiat badan adalah tarkul jumu'ah, meninggalkan salat Jumat, ma'a wujubiha alaih, bersamaan wajibnya Jumat itu alaihi, atasnya. Wa in sallat zuhra, dan jika sekalipun ia salat zuhur. Ini termasuk maksiat badan, tidak melaksanakan salat Jumat padahal salat Jumat itu telah diwajibkan atasnya, karena syarat-syarat wajibnya Jumat ada pada orang tersebut. Lain halnya jika ia sedang beruzur atau berhalangan, seperti misalnya dia sedang musafir ke tempat yang jaraknya mencapai 2 marhalah, sekitar 82 sampai 84 kilometeran. Itu dihitung bukan dari rumah, tapi dihitung dari sejak ia keluar dari pagar batas kampungnya, jika di kampungnya itu ada pagar. Jika tidak ada pagar, maka setelah ia mufaraqatul umran atau mujawazatul umran, setelah dia berpisah dari bangunan dan pemukiman warga, baru dari situ dihitung sampai kepada jarak tempuh sekitar 82 atau 84 km. Dan dia keluar dari desanya itu sebelum terbitnya fajar atau sehari sebelumnya misalnya, itu baru bisa dikategorikan uzur. Entah dia berangkat dari hari Kamis atau memang hari Jumat juga, tapi sebelum masuk waktu subuh, seperti misal berangkatnya jam 12 malam atau jam 3 subuh sebelum fajar, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat karena uzur. Atau orang yang sedang sakit, entah itu sakit yang membuat dia sulit untuk hadir Jumat, seperti misalnya dia sedang mules-mules, sedang buang air besar gitu. Kata orang Banjar, beheraan, ya kan? Ini bahasa Arabnya itu ishal. Ini kan nggak mungkin untuk bisa hadir ke masjid. Dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit ke toilet. Apa kata orang, bingung nanti. Nah ini mungkin untuk tidak usah sholat Jumat, uzur, tidak dosa. Atau hujan sedang lebat sekali dan ia tidak mendapati payung, jas hujan, atau apa saja yang menghalanginya daripada terkena air hujan atau becek di jalanan, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Itu dulu mungkin, tapi kalau sekarang payung ada di mana-mana, jas hujan setiap saat selalu sedia di bawah lapak sepeda motor, apalagi kebanyakannya masyarakat sudah punya mobil masing-masing. Jadi nggak bisa dijadikan alasan lagi hujan turun lebat sebagai uzur, hampir-hampir begitu sekarang. Ya. Selagi uzur itu tidak ada, lalu ia tidak sholat Jumat, dosa. Wa in sallat zuhra, walaupun kendati pun dia nanti sholat zuhur, oh enggak apa-apa, walaupun saya tidak sholat Jumat, kan nanti saya sholat zuhur juga, tetap kamu berdosa. Hati-hati. Sudah berdosa, tetap wajib lagi melaksanakan sholat zuhurnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah Ta'ala stempel di atas hatinya. Dalam riwayat lain ada lanjutannya, bitabi'in nifaq, dengan stempel kemunafikan. Hati-hati kalau kamu dicap sebagai orang munafik oleh Allah lantaran tidak sholat Jumat,
apalagi 3 kali berturut-turut. Bahkan dalam riwayat lain yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantini, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jumu'ata min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat min ghairi darurah, tanpa ada darurat, tidak ada udzur alasan yang tepat, taba'allahu ala qalbih, sungguh Allah Ta'ala akan stempel hatinya dengan stempel kemunafikan tadi. Ini sekali aja dalam riwayat ini. Hati-hati, jangan anggap remeh sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, ya nanti sholat zuhur. Tapi sholat zuhur itu tidak dapat menutupi dosa tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Jangan kira mentang-mentang bisa melaksanakan sholat zuhur, lalu dosa tidak melaksanakan sholat Jumat terhapus. Nggak bisa. Zuhur yang dilaksanakan di hari Jumat bagi yang tidak ada udzur halangan tadi hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja, tetapi dia tidak dapat menghapus dosa untuk melaksanakan sholat Jumat lantaran tidak ada udzur dan alasan yang tepat, yang dibenarkan oleh syariat. Hati-hati, jangan anggap remeh. Jangan kira dengan diganti dengan sholat zuhur lalu kemudian aman. Tetap kamu munafik. Na'udzubillah. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubat, dan meninggalkannya umpama penduduk suatu kampung al-jama'ata akan sholat berjamaah minal maktubat fil maktubati, di dalam sholat maktubat, yakni sholat fardu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Semua penduduk desa itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka satu kampung berdosa. Kenapa? Karena sholat fardu yang 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah. Bila dilaksanakan oleh sekelompok penduduk desa, sebahagian saja walaupun tidak keseluruhan, di tempat yang terbuka dan kelihatan syiar seperti masjid-masjid atau musalla-musalla, saqatal haraju 'anil baqin, maka gugur tuntutan daripada masyarakat-masyarakat yang lainnya. Tapi apabila semua penduduknya tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah, walaupun semua penduduk desa itu ahli ibadah dan sholat, atau melaksanakan sholat berjamaah juga tetapi di rumah masing-masing, itu namanya di tempat yang tertutup, tidak terbuka, tidak kelihatan syiar, maka tetap saja tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat fardu berjamaah, dan semua penduduk desa itu berdosa. Jadi beruntung jika kita punya masjid di dalam suatu kampung dan diisi oleh kaum serta jamaah yang sholat di dalamnya. Beruntung kita punya musalla di suatu kampung, kemudian musalla itu diisi oleh pentakmirnya bersama dengan jamaahnya. Berkat mereka kita semua tidak berdosa. Andai kata musalla itu kosong, masjid ini kosong, masjid yang satunya juga kosong, gak ada yang sholat berjamaah di dalamnya, walaupun semua penduduk desa tersebut sholat 5 waktu dan berjamaah tapi di rumah masing-masing, maka sekampungan berdosa. Karena melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah itu fardu kifayah alal mu'tamad. Di dalam sebuah riwayat disebutkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarikul jama'ati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Quran. Orang yang meninggalkan jamaah, yakni salat berjamaah, itu dilaknat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan dilaknat di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, waz-Zabur, dan dilaknat di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, wal Quran, dan dilaknat di dalam Al-Quran. Wa tarikul jama'ati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anuh. Dan orang yang meninggalkan salat berjamaah berjalan di atas permukaan bumi sedangkan bumi mengutuknya. Nauzubillah. Ini hadis yang dimaksud adalah mereka penduduk suatu daerah yang semuanya tidak salat berjamaah di tempat umum atau tempat terbuka. Kalaupun sholat berjamaah di rumah masing-masing, tetap itu tidak dapat menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya berjamaah menjalankan sholat 5 waktu. Karena syarat menggugurkan kewajiban sholat berjamaah fardu kifayah ini harus dilaksanakan di tempat yang terbuka, bihaitsu yadhharu syiar, sekiranya syiar itu nampak kelihatan. Artinya orang yang lalu lalang bepergian apabila melihat tempat itu, mereka tidak sungkan-sungkan untuk turut serta berjamaah, bergabung di tempat tersebut. Itu yang disebut dengan nampak syiar. Tapi kalau sholat di rumah masing-masing berjamaah, pintu rumah ditutup, siapa yang tahu? Dan lagi pula siapa yang mau ikut bergabung di rumah kita? Pastinya orang akan sungkan. Pernah nggak pian diketuk pintu rumahnya oleh orang asing? Tok tok tok, assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ikut sholat berjamaah sama bapak. Nggak ada kan? Karena itu sifatnya privasi, tidak terbuka, tidak kelihatan syiar, sehingga tidak bisa menggugurkan kewajiban. Makanya yang bisa menggugurkan fardu kifayah salat 5 waktu berjamaah adalah bila mana dilaksanakan di masjid, tempat-tempat terbuka yang syiar nampak kelihatan, di musalla atau di tempat-tempat ibadah lain, di aula-aula misalnya tempat para santri di sebuah pesantren melaksanakan sholat berjamaah, apalagi tempatnya di pinggir jalan, orang lalu lalang bisa ikut serta sholat bersama mereka misalnya. Ini baru bisa dikategorikan menggugurkan kewajiban kifayah untuk menunaikan sholat berjamaah di suatu kampung. Kalau tidak, semuanya berdosa. Kalau tidak, dilaknat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran, dan bumi yang dipijaknya ikut melaknatnya. Nauzubillah min dzalik. Ada kadangkala di suatu negeri musallanya tidak ada yang sholat di dalamnya, penuh debu, kadangkala jadi sarang tikus, kadangkala anjing keluar masuk di sana, kasihan. Nauzubillah, ada yang seperti itu. Dosa itu sekampungan, membangun tempat ibadah tapi tidak dimakmurkan. Akhirnya tidak ada yang menggugurkan fardu kifayah untuk sholat berjamaah, sehingga satu kampung mendapat laknat. Nauzubillah. Tarikul jama'ati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Quran, wa tarikul jama'ati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anuh. Kemudian wa ta'khirul fardhi an waqtihi bighairi udhr, dan meninggalkan salat fardu daripada waktunya, mengakhirkan salat fardu daripada waktunya, diundur-undur, ditunda-tunda sampai keluar waktunya. Bighairi udhrin, tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka orang ini celaka. Dan itu termasuk maksiat badan. Hati-hati, jangan anggap sepele. Hobinya mancing, meunjun, mancing ikan, silahkan, itu hobi kamu. Tapi ingat, jangan tinggalkan sholat. Akhirnya gara-gara sibuk memancing, mulai dari
bisukan sampai masuk waktu zuhur dia tidak mau melaksanakan zuhur, lagi sedang asyik menyisit haruan, ya. Sampai kemudian azan asar dia pun tetap tidak melaksanakannya, berarti zuhurnya dia tinggalkan sehingga diakhirkan sampai masuk waktu asar. Pun sholat asarnya juga dia tinggalkan sampai pulang ke rumah masuk waktu maghrib. Lalu kemudian dia mandi-mandi dan bersih-bersih, sholatlah dia maghrib. Kemudian zuhurnya, asarnya dia qadha. Lalu dia mengatakan alhamdulillah, tenang sudah, zuhur asar di qadha. Seenak itu, selega itu kamu melakukannya. Memang kenapa, Bib? Kan sudah dikodok juga. Betul, memang itu kewajiban kamu mengkodok. Mau tidak mau, tetap wajib kamu kodok. Tapi ketika kamu mengakhirkan waktu zuhur sampai keluar dan asar sampai keluar, lalu kamu kodok di waktu maghrib, sementara alasan kamu hanya memancing ikan, kamu berdosa, kamu mendapat wail yang dijanjikan di dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu ada dua maknanya. Kalimat rad'in, kalimat untuk menegur atau mengancam, yaitu celakalah. Atau wail itu ismu wadin fi jahannam, nama sebuah lembah yang sangat panas di perut api neraka jahannam. Api neraka jahannamnya saja mengeluh dengan panasnya wail itu. Dijanjikan untuk siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Mereka sholat, iya orang sholat masuk neraka, masuk tetap dalam neraka. Orang sholat masuk neraka, iya, apalagi yang kada sholat. Orang sholat saja bisa masuk neraka, apalagi yang tidak sholat, apalagi yang tamat sholat itu. Kenapa mereka bisa masuk neraka padahal mereka sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan wakaf di situ ya, ada sambungannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka itu lalai dari sholat mereka, yakni meninggalkan sholat dan mengakhirkannya sampai keluar waktunya. Hati-hati, jangan anggap remeh. Andai kata sholat itu bisa diqadha dan tidak berdosa, mungkin kebanyakan manusia langsung sekaligus menggabung waktu sholat di waktu isya aja sudah. Subuh bangun melandau, zuhur begawi sampai asar, maghrib mandi-mandi, makan, sampai adzan isya borong seberataan di qadha. Enak kayak gitu ya, enak kayak gitu. Kalau boleh ulun pun mau, kalau boleh, tapi kenyataannya tidak boleh. Kenapa ulun tegaskan ini? Karena kebanyakan masyarakat awam salah persepsi, salah kaprah, salah pengertian. Mereka kira itu cara yang terbaik. Biar aja, kan apa-apa juga ajak, yang penting diqadha, yang penting diqadha. Enak banget kamu ngomong begitu. Nih, ingat baik-baik. Berkat hadir ke majelis, kita bisa jadi paham, jadi tahu. Mungkin ada yang terlintas di hatinya, wah itu gawian ulun dahulu. Nah sekarang jangan dijauhi lagi kalau sudah tahu. Andai kata bisa seperti itu, mending kita borong aja sekalian. Gak usah bangun subuh, dah gak usah melandau aja. Zuhur begawi aja dah, cari dunia aja. Asar gak usah diherani. Maghrib mandi-mandi sedang ya, makan. Nanti adzan isya borong semuanya. Kalau boleh enak. Orang di dalam Al-Quran aja sudah dijelaskan, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas semua orang-orang yang beriman kewajiban yang mauquta, ditentukan waktu-waktunya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan al-Isra wal Mi'raj, diwajibkan oleh Allah salat 50 waktu, dikurangi 5 jadi 45,
dikurangi lagi 5 jadi 40, terus dikurangi sampai tersisa 5 waktu saja. Itu pun kata Nabi Musa masih berat itu. Saya sudah coba kepada umat saya, mereka tidak sanggup. Tapi ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup. Ya, akhirnya apa? Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat yang pesan itu juga berlaku kepada kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati katabahunallahu ala ummati. Ada 5 waktu sholat sehari semalam yang Allah wajibkan atas umatku, kata Nabi. Dari sejak itulah diwajibkan sholat. Nabi menyebut khamsu sholawat, 5 waktu sholat. Gak ada Nabi mengatakan 1 waktu sholat yang diborong tadi, gak ada itu. Nah, mungkin ada 3 waktu sholat bisa jadi. 3 waktu sholat bagi orang yang menjamak. Itu pun ada syaratnya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir nanti. Yang 4 rakaat bisa diqashar jadi 2 rakaat. Itu pun ada syarat-syaratnya. Musafir ya, begitu seterusnya. Dan jarak tempuhnya itu harus safaran tawila, yang panjang ya, sekitar 82 atau 84 km tadi. Nah, itu mungkin 3 waktu karena subuh dilaksanakan pada waktunya. Zuhur bisa digabung ke waktu asar, jamak takhir namanya. Ini bukan mengakhirkan sholat tanpa uzur, ada uzur ini. Uzurnya dia musafir. Karena sebab safarnya itulah dia boleh mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar, tapi dia niat dulu sebelum keluar waktu zuhur. Nawaitu jam'a ta'khiril zuhri ilal asri lillahi ta'ala. Aku berniat menjamak ta'khir zuhur ke waktu asar karena Allah Ta'ala. Atau maghrib yang dijamak ta'khir ke waktu isya juga boleh. Itu enggak apa-apa kalau mengakhirkan karena uzur. Nawaitu jam'a ta'khiril maghribi ilal isya lillahi ta'ala. Aku berniat mengakhirkan atau menjamak ta'khir waktu maghrib ke waktu isya. Nanti nggak usah sholat di waktu maghrib. Setelah masuk waktu isya baru kamu laksanakan di sana. Boleh, asal ada alasan yang tepat, uzur. Atau tadi zuhur di waktu asar boleh. Atau didahulukan, isyanya dilaksanakan di waktu maghrib atau asarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Itulah yang dinamakan jamak takdim. Sehingga hanya 3 waktu saja jadinya. Ya. Subuh, kemudian zuhur dan maghrib, zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, 3 waktu aja. Bagi siapa? Orang yang musafir, yang ada uzur. Tapi kalau kita musafir bukan, uzur untuk boleh menjamak karena sakit-sakitan juga tidak, badannya sehat kok. Cuma hanya asyik meunjun. Hanya sekedar asyik memanen sawit misalnya, ya nggak bisa itu dijadikan uzur. Hati-hati, termasuk dosa bighairi uzrin, tanpa ada uzur. Uzur di sini juga bisa dikarenakan lupa atau ketiduran. Sudah kita bahas dulu. A'dzarus salati itnan. Uzur-uzur untuk tidak sholat pada waktunya itu ada 2. Pertama adalah an-naum, tidur. Tidur itu pun ada syaratnya. Jangan asal tidur lalu kemudian boleh untuk tidak sholat pada waktunya. Ada syaratnya. Ada 2 tidur yang dikatakan uzur, dan ada 1 tidur yang tidak dikategorikan uzur. Yang dikategorikan uzur itu jika kita tidur sebelum masuk waktu sholat. Tidur jam 11 pagi menjelang siang, belum masuk kan waktu zuhur. Mungkin karena tadi malam dia lembur atau kena shift, kebetulan profesinya adalah security, kena shift malam, jam 11 ketiduran karena capek. Begitu bangun udah jam 4. Ya Allah, berarti zuhurnya kelewat.
Bagaimana? Nggak apa-apa, uzur itu. Sebab dia tidur sebelum masuk waktu zuhur. Atau setelah masuk waktu zuhur. Ini tidur yang menjadi penyebab uzurnya sholat nomor 2. Artinya masuk sudah waktu zuhur jam 12.30 misalnya, setengah 1. Kedengaran azan. Tapi saya pusing, kepala capek. Dah mah tidur aja dah. Insya Allah nanti sebelum keluar waktu zuhur saya bangun. Pasang alarm jam 2.30, setengah 3. Ntar setengah 3 saya bangun, saya sholat pasti. Ternyata dari saking lelahnya alarmnya bunyi nggak denger dia. Tapi hatinya yakin bahwa dia nanti akan masuk, akan sholat zuhur sebelum masuk waktu asar. Ternyata keyakinannya meleset. Begitu bangun udah jam 4. Maka ini juga masih dikategorikan uzur. Karena ada qasad dan keyakinan di dalam hatinya bahwa dia bisa melaksanakannya pada waktunya. Walaupun ternyata keyakinannya itu meleset. Dan dia tidak ada memang kepikiran mau meninggalkan sholat. Cuman karena ketiduran aja. Setelah masuk waktu, ya, tapi di hatinya dia yakin sebelum keluar waktu zuhur dan sebelum masuk waktu asar dia bisa melaksanakan zuhur. Namun ternyata meleset. Ini masih uzur. Ada lagi yang nomor 3. Nah, ini yang tidak uzur. Ketika masuk waktu sholat, dia tidak mau sholat. Dia malah memilih untuk tidur. Dan dia tahu kalau dia tidur pasti nanti akan kelewatan. Pasti nanti waktu zuhur akan habis. Ketika dia bangun pasti sudah masuk waktu asar. Dan dia tahu itu. Namun tetap dia lakukan. Maka dia mendapat 2 dosa sekaligus. Dosa pertama, tidurnya dihukumi maksiat. Dosa kedua, dia mengeluarkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Mengeluarkan sholat sampai keluar daripada waktunya. Hati-hati ini. Ini tidur yang tidak dikategorikan uzur. Jadi 2 yang uzur, 1 yang tidak. Nisyan yang nomor 2 termasuk a'dzarus shalah. Uzur untuk tidak sholat. Maksudnya mengakhirkan sholat sehingga nanti diqadha. Itu adalah nisyan karena lupa. Dan lupa pun ada syaratnya. Tidak semua yang membuat kita lupa itu dikategorikan uzur. Nah, ada syaratnya. Kata para fuqaha, idza nasya'a an mubahin ghairi manhiyin anhu. Apabila lupanya itu muncul dari perkara yang mubah, yang tidak dilarang, enggak apa-apa. Dia lupa karena asyik mencuci pakaian. Masuk waktu zuhur, jam berapa? Jam 1. Nyuci pakaian, banyak sekali cuciannya. Terus nggak sadar dengar azan, Allahu Akbar, Allah. Azan apa? Astagfirullah, asar. Gak apa-apa, nggak dosa. Karena dia lupa oleh sesuatu yang mubah. Apalagi karena yang sunnah misalnya. Asyik baca Quran. Dari saking nikmatnya ngaji, lezatnya baca ayat-ayat Allah, nggak kerasa 10 juz. Tapi pas dia lihat udah jam 4, padahal mulai ngaji jam 12 tadi. Belum masuk waktu zuhur. Pas sudah dia lihat jam 4. Ya Allah, berarti saya belum sholat zuhur. Ini azan asar, saya kira azan zuhur. Gak apa-apa. Yang lupa karena yang mubah saja uzur, apalagi karena yang sunnah, apalagi karena yang fardu. Seperti misalkan asyik mengkodok sholat karena dia dulu puluhan tahun nggak sholat, dia kodok sholatnya mulai jam 12, dikodok, pas mendengar azan dikumandangkan dia kira azan zuhur, pas lihat jam, oh udah jam 4, azan asar ini berarti, atau setengah 4 azan asar. Nah zuhurnya belum terlaksana karena asyik mengkodok. Kan kodok itu wajib. Bagaimana ini? Uzur juga, nggak apa-apa. Lupa karena sesuatu yang fardu. Yang mubah saja nggak apa-apa, apalagi yang fardu dan yang sunnah. Ada lagi orang yang lupa sampai lupa sholat sampai keluar daripada waktunya dikarenakan sesuatu yang makruh.
Ini termasuk manhi. Yang makruh ini manhiyun anhu termasuk. Cuman nahyul karaha, hanya makruh saja, tetapi tetap saja tidak diperkenankan dalam agama. Walaupun tidak berdosa, namun ditinggalkan kita dapat pahala. Makruh. Seperti main catur. Skakmat, sah. Skakmat, sah. Gak kerasa, wah asik-asik. Ternyata sudah keluar waktu asarnya. Mulai jam 3 sampai maghrib skakmat. Ya, akhirnya apa? Enggak sembahyang asarnya. Dosa enggak ini? Dosa. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang makruh sehingga melupakannya daripada sholat. Kalau yang makruh saja tidak dikategorikan udzur, sehingga apabila seseorang melakukan itu dan lupa untuk sholat dikategorikan tidak udzur atau berdosa, apalagi kalau lupanya itu dikarenakan yang haram. Asyik duduk ngerumpi dengan tetangga, yang dibicarakan keaiban orang, yang dibicarakan kesalahan orang lain, menggibah, mengupat. Wah, si fulan itu orangnya pelit, naudzubillah. Iya benar, bujur jerikam, maka perangutan dia pulang muhanya tuh. Ya Allah, hendak benar aku mengacap. Oh iya bang, itu sama nang lakinya kayak itu juga ajar. Iyalah, Tuhan hanya jago tahu. Wah asyik sudah gitu. Sampai adzan maghrib, asar kada digawi. Mal'un ini, dikutuk sama Allah ini. Naudzubillah, karena yang haram akhirnya dia meninggalkan sholat. Itu tidak dikategorikan udzur walaupun lupa, tapi karena yang haram. Yang makruh aja enggak dikategorikan udzur, apalagi yang haram. Itu enggak boleh meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat sampai keluar daripada waktunya. Waram yusaidi bil musaqqali al muzaffifi. Musaqqal, bukan mustaqillah, musaqqal itu benda yang berat, seperti batu. Waram yusaidi, dan melempar as-said, binatang buruan, bil musaqqali, dengan benda berat seperti batu. Orang kalau mau berburu itu bil muhaddad, dengan benda tajam, jangan musaqqal, benda berat. Melihat ada rusa di depan matanya, dia ambil batu besar, dia lempar, kena, mati rusanya. Jadi bangkai itu, dilempar pakai batu, benda musaqqal, berat itu. Al-muzaffifi, yang membunuh. Maksud muzaffif itu yang menghabisi nyawanya. Muzaffif itu yang cepat menghabisi nyawanya. Hati-hati. Haram. Kenapa? Berburu dengan benda berat yang tidak tajam itu haram. Karena mematikan binatang dalam keadaan tidak syar'i, sehingga dia menjadi bangkai, kebuang. Coba dengan panah yang tajam atau dengan tombak, sehingga apabila mati dia halal dimakan, binatang buruan. Wattikhadzul hayawani gharadan, dan menjadikan binatang itu sebagai target, menjadikan binatang sebagai target sasaran. Main ketapel, ya biar asyik, akhirnya ayam digantung, diketik, kok ayam kesakitan, atau monyet diikat di tiang, diketik, bebidikan, dijadikan apa tadi, gorot, target. Dosa kamu. Iya, ta'dzibul hayawan, menyiksa binatang. Jangan, nggak boleh seperti itu. Apapun binatangnya jangan disiksa kayak itu, nggak boleh. Dapat kelelawar digantung, diketiki, tak buat dijadikan sasaran, kesakitan dia. Kalau mau mati aja langsung. Tikus kalau mau mati pukul aja, matikan langsung.
Jangan dijadikan mainan-mainan. Apalagi hayawan-hayawan yang muhtaram, hayawan-hayawan yang makul, bisa dimakan, dijadikan target untuk main-main. Nggak boleh itu. Ittikhadzul hayawan gharadan, menjadikan binatang sebagai target untuk memanah, main ketapel atau menimpuk batu, sama. Nggak boleh. Ta'dzibul hayawan, itu mengazab binatang, nggak boleh. Wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskani bi ghairi udhrin wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pelajaran berikutnya, maksiat-maksiat badan yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Jumat 2 minggu yang akan datang. Sebab malam Jumat nanti insyaallah ulun mengantar anak untuk sekolah atau memondok di Jawa Timur, Lumajang. Jadi tidak bisa mengisi majelis. Mohon doa dari pian semua. Mudah-mudahan dilancarkan dari sejak pergi hingga kembali pulang, dan mudah-mudahan anak ulun yang disekolahkan di sana menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat melanjutkan dakwah datuk-datuk mereka. Amin Allahumma amin. Begitu pula dengan anak-anak pian semuanya, insyaallah salihin salihat, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.